Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah yang kita nantikan dalam satu minggu ini. Hari ini Kamis 21 Mei 2020 adalah hari yang spesial bagi kita semua. Karena Tuhan Yesus telah naik ke surga, duduk di sebelah tahta Allah Bapa kita, dan sekaligus mencurahkan berkat Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Saya mengajak kita semua untuk fokus dan benar-benar mengerti maksud dan tujuan dicurahkannya Roh Kudus melalui firman yang akan disampaikan Bapak Gembala nanti. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah raya pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena hingga sampai saat ini kami masih merasakan penyertaan-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Terbukti saat ini kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, dengan sanak saudara kami, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, persiapkanlah hati kami, bentuklah hati kami Tuhan, supaya kami dapat menerima curahan kuasa Roh Kudus secara dahsyat pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dalam kuat penyertaan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kembali Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah naik ke surga, iblis sudah dikalahkan, semuanya dimenangkan, kita terbebas dari belenggu dosa, terbebas dari segala rantai-rantai yang mengikat kita Bapak Ibu. Dan kita yakin dan percaya bahwa kita semua sudah menjadi umat pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari
lebih dari pemenang. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia telah mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah penyelamatku, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia baik, Dia baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He's so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bahwa Tuhan sungguh amat baik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita sambut dengan hati yang penuh hormat dan penuh perhatian pada firman Tuhan. Kita akan nyanyikan kasih-Mu tiada duanya. Takkan pernah ada kasih di dunia sanggup
ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan, Bahkan pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. takkan pernah ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi Tuhan, Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. kasih-Mu tiada duanya, Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak
sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, kami yakin Tuhan, bahwa Kau ada di sini, bahwa kuasa-Mu ada di sini Tuhan. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas dari Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berkumpul secara khusus untuk merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Setelah beliau melayani selama 40 hari setelah kebangkitannya, maka ia kembali naik ke sorga seperti yang dinyatakan oleh firman Allah. Ibadah kita hari ini adalah untuk perayaan kenaikan itu. Marilah kita dengan bersungguh-sungguh berdoa supaya janji-janji Tuhan yang disampaikannya di dalam firman-Nya akan kita alami dalam hidup kita setiap hari. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hari ini kami berkumpul untuk merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Sekarang terangilah pikiran kami, supaya kami bisa memahami dan menikmati berkat-berkat dari peristiwa kenaikan Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Curahkan roh-Mu di antara kami, di atas kami semua. Kami memerlukan Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nats yang kita akan baca pada pagi hari ini ialah Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kenaikan Kristus ke sorga adalah untuk menggenapi seluruh kebenaran yang tertulis tentang Yesus Kristus. Pada hari yang ke-40 ia harus naik ke sorga. Sebab itulah yang diterangkan oleh Alkitab sebelum beliau ditangkap, sebelum beliau disalibkan, sebelum beliau dikuburkan, sebelum beliau naik, Alkitab sudah menubuatkan bahwa Yesus harus naik ke sorga. Saudara-saudara, ada satu yang sangat menarik dari peristiwa kenaikan itu. Alkitab berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Tuhan Yesus terangkat ke sorga, berpisah dengan murid-muridnya adalah saat ia sedang memberkati mereka. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi Yesus naik ke sorga, meninggalkan berkat bagi murid-muridnya, bagi semua orang yang percaya kepada-Nya. Apakah yang dimaksud dengan berkat di dalam Alkitab? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Paling tidak ada 4 berkat yang disebut di dalam Alkitab. Yang pertama adalah karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Kita harus mengetahui bahwa berkat yang dimaksud Alkitab antara lain adalah karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil di hadapan Allah. Ulangan pasal 28 ayat 12. Yang kedua, berkat di dalam Alkitab adalah kehadiran Tuhan, kehadiran Allah bersama-sama dengan kita. Penyertaan Tuhan dengan kita adalah berkat Tuhan. Ia menyertai kita selama kehidupan kita, seumur hidup kita, siang dan malam adalah berkat Tuhan. Itu ditulis dalam Kejadian 26 ayat 3. Berkat yang keempat adalah pemberian Allah berupa kekuatan, berupa kuasa, berupa pertolongan. Kita kuat menjalani hidup ini adalah berkat Tuhan. Kita memiliki kuasa melawan segala dosa, melawan segala kuasa kegelapan adalah berkat Tuhan. Pertolongan dikala kita mengalami kesusahan, pertolongan dikala kita mengalami penderitaan. Kita kuat melewati semua pergumulan hidup sampai kita berkemenangan adalah berkat Tuhan. Dan yang terakhir, pekerjaan Allah di dalam kita, melalui kita untuk menghasilkan kebaikan, itulah berkat Tuhan. Pekerjaan Allah di dalam kita, melalui kita untuk menghasilkan kebaikan, untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk menjadi orang-orang yang menjadi terang, jadi garam, jadi berkat. Itu adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada banyak orang salah memahami setiap kali mereka berbicara tentang berkat. Mereka menduga hanya uang, hanya materi yang menjadi pokok daripada berkat. Berkat Tuhan adalah anugerah Tuhan, kasih karunia ilahi yang membuat pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan itu berhasil. Keberhasilan itu adalah anugerah Tuhan. Keberhasilan kita setiap hari dalam kehidupan adalah anugerah Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita, menolong kita adalah anugerah Tuhan, saudara-saudara. Maka saya berharap supaya kita tidak hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat materi itu, lalu kita mengatakan itu menjadi berkat satu-satunya. Bukan. Berkat yang ditinggalkan oleh Tuhan waktu ia naik ke surga adalah karunia ilahi yang menyebabkan kita punya pekerjaan berhasil. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita, pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan untuk kita setiap hari. Dan pekerjaan Allah di dalam kita, melalui kita, untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Itulah anugerah yang ditinggalkan Yesus bagi kita waktu ia naik ke sorga. Saudara-saudara, itu harus menjadi pengalaman kita di dalam dunia bersama dengan Tuhan. Itulah berkat yang seharusnya kita doa. Bagaimana pekerjaan kita berhasil. Bagaimana Tuhan datang menyertai kita setiap waktu. Bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kuasa, memberikan kita pertolongan, sampai kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana hidup kita menghasilkan hal-hal yang baik bagi orang lain. Kita menjadi terang, kita menjadi garam. Itulah yang dikatakan
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ada anugerah yang khusus bagi iman Kristen. Tuhan tidak meninggalkan kepada kita hanya Taurat saja. Tuhan tidak meninggalkan kepada kita hanya peraturan-peraturan saja. Tapi ia mengangkat tangannya lalu memberkati mereka. Dan saat ia mengangkat tangannya memberkati mereka, ia terangkat ke sorga, kata firman Allah. Itu artinya kita dapat mengimaninya, kita dapat mengharapkannya, karena Kristus melakukan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah tujuan Yesus naik ke sorga? Apakah maksud Yesus dia harus naik ke sorga? Saudara-saudara, Alkitab membicarakan banyak hal, tapi izinkanlah saya sampaikan beberapa kebenaran penting dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, tujuan dari kenaikan Yesus ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya di sorga. Ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sana. Yohanes 14 ayat 3 berkata seperti ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terjemahan lain saudara-saudara di Yohanes 14 ayat 3 dikatakan seperti ini. Dan aku pergi untuk menyiapkan bagi kalian apabila segala sesuatu sudah siap. Apabila segala sesuatu sudah siap, aku akan datang menjemput kalian, supaya kalian dapat selalu bersama dengan aku di tempat aku berada. Kalau bukan demikian halnya, tentu ku katakan kepada kalian dengan terus terang. Saudara-saudara, yang pertama tujuan Yesus naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita, untuk menyiapkan semuanya. Dan apabila segala sesuatu sudah siap, Yesus akan datang kembali, kata Alkitab. Saudara-saudara, dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Haleluya. Dunia ini bukan tempat yang kekal selama-lamanya. Kita satu kali akan melihat dunia ini lenyap dengan segala kemegahannya. Semua kemewahan dunia, segala isinya, bahkan bumi ini sekali kelak dia akan lenyap, kata firman Allah. Yang kekal adalah sorga, yang kekal adalah neraka. Maka dunia ini hanya tempat untuk mampir, kata orang-orang tua zaman dulu. Mampir ngombe saja. Di sanalah kita kekal. Di surgalah kita kekal. Di nerakalah orang berdosa kekal. Bukan di dalam dunia. Ini hanya tempat sementara. Pemazmur berkata, Musa menulis, dan dia berkata mungkin 90 tahun. Mungkin 70 tahun. Mungkin 80 tahun. Atau 100 tahun dan sebagainya. Di sini tidak ada yang kekal. Satu kali bumi akan binasa. Maka mari fokuskan hatimu, pikiranmu kepada kekekalan. Jangan kepada dunia yang fana. Yang kedua, saudara-saudara, apa tujuan Yesus naik ke sorga? Tujuan Yesus naik ke sorga adalah untuk menjadi pembela kita. Untuk menjadi pendoa bagi kita.
untuk menjadi perantara bagi kita. Markus 16 ayat 19 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang Alkitab berkata, ia duduk di sebelah kanan Allah. Ada banyak yang salah memahami kata duduk. Mereka menduga pada waktu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka seolah-olah ada beberapa oknum ilahi ada di sorga. Ada beberapa oknum Allah ada di sorga. Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, itu pemahaman yang salah. Yang dimaksud dengan duduk di sebelah kanan Allah adalah Yesus sedang kembali kepada kekuasaannya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu berarti Yesus sedang kembali kepada kekuasaannya yang semula, yang dimiliki sejak bumi belum dicipta, yang kekal dari dulu sampai selama-lamanya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu berbicara tentang kekuasaan. Yesus duduk di atas tahta. Itu bicara bahwa ialah yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Yesus naik ke surga untuk menerima kembali kuasa yang dimilikinya sejak kekekalan hingga kepada kekekalan. Saudara-saudara, kita bersyukur. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan Yesus yang sudah naik ke surga itu. Dialah yang berkuasa atas alam semesta, atas alam semesta dan segala sesuatunya. Ialah yang berkuasa di surga dan di bumi. Saudara-saudara, Roma 8 ayat 34 berkata, apakah ada orang yang mau menyalahkan kita? Kristus Yesus nanti yang membela kita. Dialah yang sudah mati, atau malah dialah yang sudah dihidupkan kembali dari kematian dan berada pada Allah di tempat yang berkuasa. Terjemahan-terjemahan lain yang mengacu kepada dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa berbicara tentang ia berada di tempat yang berkuasa. Saudara-saudara, dia ada di sana, berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas hidup kita. Percayalah, dia akan mengalahkan segala sesuatu bagi kita. Yang terakhir, saudara-saudara, untuk apa ia naik ke surga? Ia naik ke surga, kata Alkitab, supaya Roh Kudus turun menyertai kita. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sejak semula, sejak Injil diberitakan, mulai dari Yohanes Pembaptis, sesungguhnya janji tentang Roh Kudus yang harus diterima orang-orang percaya sudah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia berkata dalam Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kenaikan Yesus ke surga adalah agar Roh Kudus turun ke bumi ini kepada semua orang-orang percaya. Saudara-saudara, apa yang menjadi penting Roh Kudus turun? Yang pertama, Alkitab berkata supaya ia menyertai engkau. Yohanes 14 ayat 16.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus tidak bisa menyertai semua orang percaya di dunia kalau Ia masih dalam bentuk tubuh. Kalau Ia masih dalam bentuk tubuh, maka pada waktu Ia berada di satu tempat, Ia tidak bisa berada di tempat lain. Kalau Yesus masih dalam bentuk tubuh, kalau Dia ada di bangsa lain, maka Dia tidak bisa berada di bangsa yang lain. Roh Kudus turun dalam roh, Tuhan turun dalam roh, maka Ia dapat menyertai setiap orang percaya. Bukan hanya setiap bangsa, bukan hanya setiap kaum dan suku bahasa, tapi setiap orang disertai olehnya karena Ia adalah roh. Untuk apa penting Roh Kudus turun? Saudara-saudara, kita akan membicarakan ini panjang di minggu-minggu yang akan datang. Tapi saya mau memberitahu salah satu di antaranya yang lain adalah untuk menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Roh Kudus akan menginsapkan dunia bahwa tidak percaya kepada Yesus itu tidak beroleh hidup yang kekal. Roh Kudus datang untuk mengingatkan dunia, menginsapkan dunia bahwa mereka, kita semua harus percaya kepada Yesus supaya kita beroleh pengampunan dosa dan beroleh hidup yang kekal. Karena mereka tidak percaya. Dia akan menginsapkan dunia akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara-saudara, dunia harus diberitahu bahwa Yesus betul-betul naik ke sorga. Itu kebenaran. Dunia harus diinsapkan bahwa Yesus naik ke sorga. Oleh karena Ia pernah dari sorga. Ia berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Dia adalah satu-satunya yang pernah di sorga. Dialah satu-satunya yang pernah berada di sorga, yang turun ke bumi menyelamatkan manusia dan kini kembali ke sorga. Itu kebenaran yang harus dunia tahu. Dunia harus tahu bahwa sorga ada. Dunia harus tahu bahwa Yesus berasal dari sorga. Ya, Dialah yang akan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Ia akan menginsapkan dunia akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara, penguasa dunia telah dihukum. Iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan. Jangan ada lagi yang memohon pertolongan kepada iblis. Jangan ada lagi yang membuat penyembahannya kepada iblis. Jangan ada lagi yang membuat percayanya kepada iblis. Iblis sudah dikalahkan. Penguasa dunia sudah dihukum. Itulah pekerjaan roh. Menginsapkan dunia akan dosa. Menginsapkan dunia akan kebenaran. Menginsapkan dunia akan penghakiman. Syukur kepada Tuhan. Ia sudah naik ke sorga. Ia sudah naik ke sorga. Menyediakan tempat bagi kita. Berdoa, membela, menjadi imam besar bagi kita. Dan yang terakhir, ia sudah naik ke sorga. Untuk menyediakan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus. Supaya Roh Kudus turun, menyertai dan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur
kenaikan Yesus adalah peristiwa yang nyata, yang disaksikan oleh mata. Bukan cerita. Kenaikan Yesus disaksikan oleh murid-muridnya. Dia naik dari Bukit Zaitun. Dan saat dia naik, ia sedang memberkati mereka. Kiranya berkat kenaikan Tuhan turun melimpah atas kita semua. Di dalam nama Yesus, marilah kita berdoa untuk firman Allah. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kenaikan-Mu ke sorga. Sekarang kami memiliki kepastian bahwa sudah ada tempat bagi kami di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kini kami beroleh kepastian. Yesus berdoa, Yesus membela kami setiap waktu. Yesus sudah mengutus Roh Kudus bagi kami, menyertai kami. Maka saya berdoa, berkat dari kenaikan Tuhan turun atas kami semua. Saudara-saudara sidang jemaat, angkatlah tanganmu. Aku mau berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara. Tuhan berkatilah jemaatmu. Tuhan jawablah doa mereka. Kuatkanlah iman mereka. Buatlah kami bersabar, bertahan di tengah-tengah pencobaan ini. Kuatkanlah iman kami semua. Kuatkanlah percaya kami untuk melihat kemuliaan Allah. Saya berdoa, lindungilah mereka dari segala yang jahat. Sucikan mereka dari segala dosa. Pelihara mereka siang dan malam secara jasmani dan rohani. Berkat-berkat yang dijanjikan oleh Allah dicurahkanlah atasmu. Didengarkannya doamu. Dikabulkannya permohonanmu. Yesus menyertai, mengasihi engkau dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, berilah persembahanmu kepada Tuhan. Satu kali kita akan mengumpulkannya ke rumah Tuhan. Berilah yang terbaik. Berilah dengan iman. Tuhan memberkati engkau. Saudara-saudara, kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan Ya Allah baik, Ya Allah baik. Amin. Percayalah kepada Tuhan, Dia baik. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik buat saya. Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Yesus baik buat saya. Allah baik buat saya. Yesus baik buat saya. Angkatlah tanganmu dua-dua dan kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kemuliaan dan kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau. Sampai berjumpa besok hari Minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.